Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Ibu saudara sekalian, sahabat Shalom. Haleluya. Bapak Yahweh sungguh amat baik atas kehidupan kita. Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu ada di dalam kebaikan Tuhan. Bapak Ibu pasti mengalami mujizat. Kita ada di dalam pembacaan dalam kitab Wahyu dengan materi yang saya kasih judulnya Merasa Wah Padahal Weh. Pembacaan kita terambil dari Wahyu 3 ayat 17. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Iya, Bapak Ibu, ayat yang tadi baru kita baca adalah satu kutipan firman yang terambil dalam Wahyu 3 ayat 17. Salah satu kehila di Asia Kecil yang namanya Laodikia. Mereka adalah jemaat atau kehilat terkaya dari 7 kehilat yang ada di Asia Kecil. Saking kayanya mereka, saking dengan semua yang ada pada mereka, mereka merasa hebat. Makanya kita dapat bacaan yang bilang begini. Aku kaya dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan, miskin, buta, dan juga telanjang. Itu satu teguran ya. Karena apa yang diperoleh, apa yang ada pada jemaat atau kehilat Laodikia membuat mereka berbangga diri. Iya Bapak Ibu, ada satu kisah yang paling terkenal sampai diangkat menjadi film dan dia memenangkan banyak sekali penghargaan. Kisah ini kita semua tahu, yaitu kisah tentang kapal Titanic. Kapal Titanic ini dia berlayar dari Inggris. Ini kapal Britania Raya ya, dia berlayar dari Inggris pada tanggal 10 April 1912. Dari Inggris dia menuju ke Amerika. Namun dalam perjalanan dari Inggris mereka melewati Samudra Atlantik. Mereka menabrak gunung es. Nah, harusnya mereka lihat dari jauh. Gunung es itu sudah ada di depan. Tapi karena bahayanya sudah dekat baru mereka lihat. Akhirnya waktu mau putar kapal itu sudah terlambat. Akhirnya mereka menabrak gunung es. Itu terjadi di Samudra Atlantik dari Southampton, Inggris menuju Amerika Serikat yang karam pada 15 April 1912. Dan peristiwa ini memakan korban sebanyak 1.514 jiwa. Ini berlayar perdana dan terakhir. Pertama kali mereka berlayar juga terakhir. Hanya 5 hari dari tanggal 10 ke tanggal 15 mereka tenggelam. Sampai difilmkan. Nah Bapak Ibu, kadang jauh Bapak Yahweh itu jauh dari pandangan mata kita. Sudah ada samar-samar mara bahaya. Bapak Yahweh itu lewat firman-Nya, dia sudah mewanti-wanti kita. Jangan begini, jangan begitu, boleh ini, boleh itu. Tapi kita masa bodoh Bapak Ibu. Sampai pas bahaya itu sudah terang, kita mau putar haluan, kita akan nabrak. Posisi kita akan seperti kapal Titanic. Jadi kalau hidup kita yang sering ada, yang terus ada di dalam pertemuan ibadah dan sering mendengar kebenaran firman, kalau itu menjadi pelita, biarlah itu menjadi penerang. Jauh hari kita sudah bisa tahu
akan ada bahaya. Kita sudah mewaspadai supaya jangan kita menabrak sesuatu yang Tuhan sudah mewarning untuk kita. Nama kapal ini diambil dari salah satu dewa Yunani namanya Titan. Namanya Titan. Tahu kan Bapak Ibu kalau film Titan? Ya, itu diambil karena dewanya itu hebat, perkasa. Jadi mereka ambil nama Titanic itu dari film Titan. Yang merancang atau membuat kapal Titanic itu seorang yang bernama Thomas Andrew. Seorang arsitek, dialah yang pencipta kapal. Satu kata yang terkesan untuk kita harus lihat adalah dia berkata seperti ini. Thomas Andrew adalah seorang arsitek pencipta kapal Titanic. Dan karena ulahnya juga kapal itu tenggelam. Ia menghina Tuhan dan berkata kapal ini tidak akan tenggelam, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Itu perkataan yang membuat kapal Titanic. Makanya saya kasih besar gambar tulisannya. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Tidak jauh beda perkataan Thomas Andrew dengan apa yang tadi kita baca. Kehilat Laodikia. Aku kaya dan aku tidak butuh apa-apa. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Berarti dari kutipan bahasa yang keluar dari mulut si perancang kapal Titanic dan apa yang diucapkan dalam Wahyu 3 ayat 17, ada energi kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau sampai muncul energi ini, engkau sementara berhadapan dengan gunung es. Apa yang terjadi kepada Kehilat Laodikia? Gempa bumi sehingga meluluhlantakkan Kehilat Laodikia. Apa yang kita pelajari di sini Bapak Ibu? Dari kisah kapal Titanic. Di dalam kitab Amsal 16 ayat 18 dan Amsal 18 ayat 12. Di depan kehancuran ada kecongkakan. Dan di depan kejatuhan ada kesombongan roh. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau sombong, belum juga sombong, masih rasa di hati mau sombong, sebenarnya kehancuran sudah diawali. Sama seperti apa yang terjadi di Kehilat Laodikia. Mereka berkata, aku tidak butuh apa-apa. Itu berarti semua kebutuhan mereka terpenuhi. Hati-hati, karena itu kehancuran roh. Roh yang harusnya melayani Tuhan, akhirnya rohnya itu menyepelekan apa yang Tuhan kasih. Itu yang terjadi di Kehilat Laodikia. Sama seperti Wahyu 13 tadi, kalimat yang aku tidak membutuhkan apapun sama dengan Tuhan itu tidak sanggup. Saya sanggup menyangkupi kebutuhan saya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada di antara kita yang merasa kita ada di kondisi yang segala sesuatu aman-aman saja? Ataukah kita ada di dalam pergumulan dan kita terus bergumul? Haruskah kita berbicara seperti apa yang terjadi dalam Kehilat Laodikia? Aku tidak butuh karena semua kebutuhanku sudah terpenuhi. Ataukah Tuhan, aku butuh Engkau karena aku tahu Engkau sumber dari segalanya. Sikap hati itulah yang Tuhan mau. Tapi sampai hari ini, jika dalam kondisi kehidupan kita seakan-akan kita tahu ini salah, tetapi kita merasa kita ada aman-aman saja. Tuhan tidak tegur, Tuhan tidak cambuk, karena firman-Nya sudah berkata, satu waktu kita semua akan diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah difirmankan.
lalu kita merasa kita ada di posisi aman. Karena tidak ada cambukan, tidak ada teguran, semuanya fine-fine saja. Engkau tidak menjadi pelaku firman, tapi semuanya dalam kebaikan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, zona nyamanmu adalah zona berbahaya. Zona aman kita, kalau kita mencari zona aman, sebenarnya waktu kita merasa aman, dalam kekuatan kita, itu zona berbahaya kita. Berarti engkau lagi nyatakan dengan semua yang ada di dalam hatimu, aku tidak butuh Tuhan. Mungkin tidak dengan kata-kata Bapak Ibu, tapi kesombongan hatimu Tuhan lihat. Tidak ada satupun orang yang sombong yang Tuhan tidak ajar. Cuma belum waktunya. Zona nyaman seseorang yang menyatakan bahwa dia tidak butuh Tuhan, waktunya akan tiba. Setiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bertobat, sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Waktu ini sudah tidak lama lagi. Sangkakala akan berbunyi, tanda mempelai Yesus harus siap. Jadi kalau Tuhan masih tegur dengan firman, masih dengan kasih sayangnya lewat kata-katanya, mari jangan keraskan hatimu. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Karena apa yang terjadi di Kehilat Laodikia, Tuhan yang sendiri berbicara, sebenarnya mereka tidak kaya. Mereka adalah orang yang paling miskin, orang yang sangat menyedihkan, buta dan juga telanjang. Di dalam penglihatan Tuhan, Kehilat ini sangat menyedihkan. Hati-hati Bapak Ibu, kita merasa kita lagi kuat. Kita merasa lagi diberkati. Kita merasa tidak terjadi apa-apa sekalipun banyak teguran yang datang. Tapi percayalah, pada waktu di mana engkau ada berdiri, Tuhan akan menyatakan engkaulah orang yang paling malang, yang paling menyedihkan di hadapan Tuhan, yang buta, telanjang dan juga miskin. Tuhan yang akan berbicara. Satu waktu pasti itu terjadi. Kalau saja Kehilat Laodikia itu berubah, tidak akan pernah mereka diluluhlantakan dengan gempa. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi bagi Kehilat Laodikia? Mereka itu merasa hebat karena mereka punya sekolah dokter di sana. Ada sekolah kedokteran zaman itu. Lalu salah satu yang paling membuat mereka terkenal adalah mereka punya salep mata. Makanya Tuhan bilang mereka buta. Mereka punya salep mata, tapi Tuhan bilang mereka buta. Engkau punya apapun, pekerjaanmu, rumah tanggamu, kalau engkau terus banggakan, Tuhan lagi bilang engkau buta. Karena sejatinya itu semua didapat bukan dengan hasil kekuatanmu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Lalu bagaimana, apakah kita tidak bisa menikmati semua yang Tuhan berikan untuk kita? Menikmatilah. Tapi jangan lupa untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Setidaknya engkau kembalikan pujian bagi Tuhan. Akuilah, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Jangan hanya karena nyanyian yang liriknya ada, kata-katanya yang begitu. Jangan hanya sekedar nyanyian yang kita hafalkan. Kalau itu menjadi penyembahanmu, itu berarti engkau berjumpa dengan Tuhan. Sampai engkau lakukan dengan kata-katamu, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu berarti dia jumpa Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau hanya sekedar nyanyian, orang yang tidak imannya sama-sama dengan kita pun, yang penting dia ngerti bahasa Indonesia, dia bisa bernyanyi. Kalau Yesus itu sumber pengharapan. Di Laodikia, tempat permandian air panas namanya Pamukkale, ini di kota Hierapolis, Turki. Air ini tidak bisa diminum. Bisa mandi saja, tapi tidak bisa minum. Jadi di Laodikia mereka pasok air dari luar kota itu.
Satu-satunya sumber kehidupan itu tidak ada di Laodikia. Air itu sumber kehidupan. Hati-hati Bapak Ibu, engkau punya segalanya, tapi jangan engkau tidak punya sumber kehidupan, yaitu Yesua HaMasiah. Engkau hidup, namun sejatinya engkau sudah mati. Kehilat ini ditegur sangat keras oleh Bapak Yahweh. Hari ini untuk kita semua, jangan sampai posisi kita masing-masing, posisi kita seperti kehilat Laodikia yang berbangga diri dengan kekuatan sendiri. Sampai sumber yang paling penting tidak ada. Mereka mungkin pasok, mereka mungkin bisa membeli air, tapi mereka tidak punya sumbernya. Mau kuat sampai kapan? Kalau sampai engkau punya uang ada, keuanganmu baik, dan engkau melakukannya dengan cara memuliakan Tuhan, sungguh senanglah hati Tuhan. Daripada kita punya keuangan banyak, Tuhan memberkati, kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita tahu itu Tuhan tidak setuju, tapi kita merasa lagi aman saja. Sebenarnya rohmu sementara dihancurkan oleh kekuatan dunia ini. Berhati-hatilah Bapak Ibu, jangan sampai sumber yang seharusnya kita miliki itu tidak ada. Akhirnya kita serap sumber dari orang lain. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku, kata Bapa Yahweh. Hari ini, kalau engkau mau sungguh-sungguh, kalau engkau mau bertobat, jangan setengah-setengah. Akui kelemahanmu, dan Tuhan akan ubahkan hidupmu. Jangan sampai Tuhan memuntahkan. Kenapa Tuhan muntah? Karena Tuhan jijik dengan semua persembahan. Apa yang sudah kita beri bagi Tuhan, Bapak Ibu? 1/10 itu engkau kembalikan punya Tuhan, bukan engkau memberi. Persembahanmu hanya 1 minggu 1 kali kalau untuk keuangan. Kalau ibadahnya 2 kali, ya 2 kali. Ibadahnya 3 kali, ya 3 kali. Apakah persembahanmu sanggup membayar oksigen dari matamu terbuka sampai tertutup? Bagaimana waktu engkau tidur, Tuhan menahan oksigen. Engkau tidur, ya kayak mayat dulu. Nanti jam bangun Tuhan lepaskan oksigen. Mari Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan jijik dengan semua penyembahan kita. Bukankah pesan Tuhan untuk tahun ini? Benahi penyembahan. Kadang kita dengar firman, ulang yang terjadi, kita lampiaskan emosi kita. Ada banyak media, terserah Bapak Ibu pilih sendiri medianya untuk melepaskan. Tapi saya mau bilang, dari tempat ini, lepaskan energi yang positif. Karena energi kesombongan itu energi yang negatif. Akan merusak sekeliling dan juga merusak kehidupan kita. Tuhan tidak suka orang yang suam-suam. Di kehilat Laodikia, penyembahan mereka datang memberi dengan kesombongan di hati. Kalau kita mau berubah, berubahlah jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita menyatakan kita tidak lagi seperti ini, ya sungguh-sungguhlah jangan seperti ini. Jangan sampai hari ini kita merasa firman ini luar biasa, 2 hari kemudian muncul lagi kelemahan kita. Di dalam Wahyu 3 tadi, ayat 15 dan 16. Tuhan memuntahkan karena dia jijik. Ibarat kita melakukan sesuatu, kalau kita totalitas, pasti hasilnya maksimal. Kalau engkau mau bertobat, bertobatlah, berserahlah di hadapan Tuhan. Jangan pernah engkau mengambil apa yang sudah engkau serahkan bagi Tuhan. Biar Dia yang membentuk kita,
sebagai bejana yang indah. Kadang persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kita serahkan sama Tuhan. Hanya setengah, nangis pas selesai doa, pas selesai firman, pas selesai ibadah. Masalah saya kok begini, kok sepertinya kayak begini. Padahal sudah serahkan tuh. Jangan ambil sampai Tuhan yang menyerahkan, itu yang terbaik. Kalau kita serahkan masalah kita, serahkan totalitas kepada Tuhan. Kita berserah, biarkan Dia yang membentuk kita sampai kita menjadi yang paling terindah. Bapak Ibu, Dia pas bentuk, Dia pajang, kita jadi bejana. Bukan hanya dilihat indah, tapi juga dipergunakan sebagai alat untuk memberkati orang-orang yang melihat kita. Ini hari-hari terakhir Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau engkau diperhadapkan dengan tantangan, jangan engkau kecil hati. Engkau lagi menjadi perhatiannya Bapak Yahweh. Yesua waktu domba yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, ada 100 domba yang digembalakan. Yang satu hilang, Yesua pergi cari karena dia lihat. Dia taruh perhatiannya yang di satu. Dia kumpulkan yang 99, yang satu jadi perhatiannya dia. Bapak Ibu, kalau engkau banyak masalah, jangan engkau kecil hati. Percayalah, peganglah kata ini. Engkau lagi menjadi perhatian Tuhan. Berarti Tuhan melihat engkau akan menjadi bejana yang indah. Jangan sesali dengan semua yang engkau lagi hadapi. Mari tunjukkan buah-buah pertobatan kita. Jangan mundur waktu di medan perang. Jangan maju dengan ragu-ragu. Tapi sungguh-sungguhlah untuk terus dalam peperangan rohani. Sampai kita menang. Jangan sampai kita kehilangan fungsi. Yang harusnya kita menjadi terang, malah kita berlaku sebagai anak-anak gelap. Yang harusnya menggarami, akhirnya kita menjadi tawar. Yang harusnya berjaga-jaga, malah kita tertidur. Itu tandanya kita kehilangan fungsi sebagai orang-orang yang dipercayakan. Wahyu 3 ayat 19 dan 21. Ayat 19 dari Wahyu 3. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Yang dia kasihi, itulah yang dia tegur dan dia hajar. Makanya Bapak Ibu, waktu engkau lagi lakukan hal yang engkau sadari bahwa itu kesalahan, dan engkau tidak dihajar dan tidak ditegur, engkau lagi dalam masalah besar dengan Tuhan. Romo sementara hancur di hadapan Tuhan. Tapi waktu engkau buat sedikit saja dan teguran datang, engkau lagi bergerak ke kiri saja, ke kanan, tidak lurus, sedikit saja engkau melenceng dan engkau ditegur, engkau lagi jadi perhatiannya Bapak Yahweh. Pilihan ada di Bapak Ibu. Jalan yang lurus ataukah mau main-main di waktu yang sudah sangat singkat? Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya. Dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Ayat 21. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku. Sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Amin Bapak Ibu. Waktu kita ditegur dan kita terima, kita bertobat dan tidak mengulangi, maka kita akan duduk bersama dengan Yesus. Itu pertanda pengangkatan tidak? Engkau mengalami pengangkatan. Waktu engkau ditegur, engkau bertobat. Tapi jangan sampai dihajar dan ditegur, engkau tersinggung, engkau simpan hati, engkau bikin tingkah. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa makan bersama dengan Yesus. Yang bilang Bapak Yahweh sendiri hari ini dalam Wahyu 3
ayat 19 sampai 21. Percayalah, kalau tersinggung, simpan hati, itu hal-hal yang Tuhan muntah dan merasa jijik. Jadi, bukalah hati kita. Yesua lagi ketuk pintu hatimu saat ini. Buka dan izinkan dia masuk, membenahi hatimu. Kalau posisi hatimu lagi dihancurkan dengan tantangan, dengan keadaan, dengan pribadimu, biarkan Tuhan Yesua membalut luka hatimu. Waktu engkau pulih dan engkau sungguh-sungguh bertobat, engkau ada dalam kedaulatan kuasanya. Pada waktu dia datang sebagai Raja, engkau akan dimahkotai mahkota pemenang. Dari tempat ini, untuk semua para pengerja, ambil waktu untuk kita ada dalam doa dan puasa. Menjelang kedatangan Yesua, itu sudah sangat dekat. Makanya hari ini, Tuhan berbicara, ada teguran yang keras bagi Kehilat Laodikia. Saya bersyukur tidak ada jemaat yang seperti Kehilat Laodikia. Firman datang itu sebagai warning, bukan berarti di sini adalah jemaat yang sombong. Jadi Bapak Ibu, ini sudah tidak main-main lagi. Mahkota akan disematkan bagi orang-orang yang berkemenangan. Berjaga-jagalah, bersiagalah. Kita lanjut. 3 jenis orang dengan sikap yang beribadah. Yang pertama, mereka yang beribadah kepada Tuhan karena telah berjumpa dengan Dia. Jadi ada pengalaman Bapak Ibu. Kita berjumpa dengan Tuhan, akhirnya kita jatuh cinta dengan Tuhan, lalu kita merindukan kehadirannya, lalu kita beribadah. Itu tipe orang yang pertama. Tipe yang kedua, orang yang beribadah kepada Tuhan namun belum menemukan Dia. Jadi yang beribadah itu karena turunannya Kristen, tapi mereka belum berjumpa. Jadi mereka datang karena mereka rutinitas ibadah, bukan penyembah. Yang ketiga, selebihnya orang yang beribadah itu sesuka hati mereka karena mereka tidak berjumpa, bahkan tidak menemukan Dia. Itu seperti apa Bapak Ibu? Saya ambil salah satu contoh. Itu karena yang para muda-mudi ada pacar di situ yang saya sukai. Saya masuk di situ untuk ibadah. Ibadah sesuka hati kan? Karena tujuannya bukan jumpa Tuhan, bukan untuk temui Tuhan, tapi untuk bersama-sama dengan pasangan. Akhirnya datang beribadah. Pas waktu tahu bahwa ini bukan jodoh saya, tidak datang lagi beribadah. Nah, sisa itu adalah orang yang suam-suam kuku. Yang dua di atas, itu ada yang panas, ada yang dingin. Selebihnya itu adalah orang yang suam-suam kuku. Yang pertama, itu mewakili orang-orang yang berakal sehat dan bahagia. Artinya orangnya sungguh-sungguh. Yang terakhir, itu bodoh dan tidak bahagia. Itu orang-orang yang mundur. Mohon maaf, maksudnya yang kedua. Dan yang terakhir, itu adalah orang-orang yang tidak bahagia, juga tidak berakal sehat. Itu posisi orang-orang yang suam-suam kokong. Dari semua ini, mari kita sama-sama sadari kelemahan-kelemahan kita dan kita ubah menjadi kekuatan untuk mencapai kesuksesan yang dijanjikan Bapa Yahweh dengan firman-Nya bahwa kita akan dimahkotai mahkota pemenang. Demikian isi firman. Bapa Yahweh memberkati.